Sebagai orang yang tinggal di kota yang diberi julukan kota hujan, dan di judul video ini juga tentang hujan, jadi kita akan ngebahas hujan. Salah satu fenomena alam ini terjadi ketika air di atmosfer jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk tetesan air, dan merupakan bagian penting dari siklus air. Mungkin sebelum membahas hujan, kita membahas tentang siklus air. Siklus air adalah perpindahan air dari satu tempat ke tempat yang lain, layaknya seperti daur ulang. Dalam siklus air, kita mengenal bahwa seluruh air yang berada di permukaan tanah akan menuju ke tempat terendah, yaitu laut. Di laut, air akan dipanaskan oleh matahari, sehingga terjadi penguapan yang mengubah air dari benda cair menjadi uap gas yang terus melayang ke atas dan berkumpul dengan uap gas yang lain. Dan terbentuklah awan. Siklus ini disebut evaporasi. Nah, hujan terjadi ketika kumpulan uap tadi berubah menjadi titik-titik air yang jika sudah terlalu banyak, maka awan akan memasuki mode jenuh. Siklus ini disebut kondensasi, di mana awan sudah tidak kuat lagi menampung begitu banyak titik air, sehingga terjadilah hujan. Siklus ini disebut presipitasi, lalu meresap ke bumi. Siklus ini disebut infiltrasi. Dan kenapa bisa terjadi banjir, tanah longsor, dan lain-lain? Itu karena proses infiltrasinya tidak sempurna karena beberapa faktor, contohnya seperti jalurnya yang terhambat oleh sampah atau kurangnya daya serap tanah karena penebangan pohon yang merajalela. Dan tahukah kamu kalau hujan nggak selalu sampai ke tanah loh? Hal ini terjadi ketika tetesan air sudah menguap oleh udara yang kering sebelum dia sampai menyentuh tanah. Dan fenomena ini disebut virga. Rata-rata butuh waktu sekitar 2 menit untuk tetesan air hujan turun dari awan sampai ke tanah. Wow, lama juga ya. Dan pasti kalian pernah mencium aroma bau hujan kan? Itu sebenarnya bukan berasal dari air hujan, melainkan dari kelembapan tanah. Hal itu disebut petrichor. Dan ternyata ada loh tempat di bumi ini yang tidak pernah terkena air hujan, yaitu McMurdo Dry Valleys di Antartika. Kalau tadi tidak pernah terkena hujan, sekarang ini adalah yang paling sering terkena hujan, yaitu Mausin Ram di India. Bahkan curah hujan di sana rata-rata 467,4 inci per tahun loh. Dan di bumi kita sendiri pernah ada kejadian di mana durasi hujan yang sangat lama, yakni selama 2 juta tahun lamanya. Peristiwa ini disebut sebagai Carnial Pluvial Event. Dan ini sudah terjadi 234 juta tahun yang lalu, di mana masa itu bumi masih dihuni oleh spesies-spesies invertebrata. Dan perubahan terjadi saat meletusnya gunung berapi kuno, yang sekarang berada di wilayah barat Kanada. Letusan kuno ini menyebabkan perubahan suhu dan keadaan ekologis yang drastis. Hujan ini menyebabkan 70% spesies yang ada di bumi kala itu tewas. Bayangin jadi hewan invertebrata pada zaman itu. Mereka selama Carnial Pluvial Event menjadi Vegeta. Bahkan guys, thumbnail yang kalian lihat sekarang itu terinspirasi dari scene Vegeta yang merenung di kala hujan. Walaupun selama Carnial Pluvial Event menewaskan 70% spesies bumi kala itu merupakan awal kebangkitan dari reptil-reptil besar yang kita kenal sebagai dinosaurus. Dan ternyata hujan tidak selalu turun berupa tetesan air loh. Ada juga berupa tetesan air yang mengandung asam atau es, bahkan salju. Kalau hujan asam memiliki tingkat keasaman lebih tinggi dari hujan biasa. Hujan asam memiliki pH di bawah 5,6. Penyebab utama terjadinya fenomena hujan asam adalah pencemaran udara, terutama dari gas sulfur oksida dan nitrogen oksida yang dilepaskan dari aktivitas manusia sehari-hari, yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, di pembangkit listrik, dan kendaraan bermotor. Setelah berada di udara, gas-gas ini bereaksi dengan uap air dan menghasilkan senyawa asam sulfat dan asam nitrat. Senyawa asam tersebut bercampur dengan tetesan air di awan. Dampaknya apa? Dampaknya hujan asam ini dapat merusak semua yang terlintas karena korosi. Dia dapat merusak tanaman, mencemari tanah dan air karena perubahan pH air. Selain itu, dia dapat merusak bangunan karena memiliki sifat korosi, bahkan dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Selanjutnya hujan es. Hujan es terjadi di dalam awan badai besar seperti cumulonimbus. Kalau kalian pernah nonton film Up, See? Cumulonimbus.
kayak gitu awannya. Sebenarnya prosesnya sama seperti hujan biasa. Namun karena di awan seperti cumulonimbus, ada arus udara naik yang super kuat. Uap-uap air naik ke tempat yang suhunya dingin. Karena itu uap-uap air berubah menjadi butiran es kecil. Dan karena arus udara yang ekstrim, jadi butiran es yang semula kecil bergabung menjadi besar. Dan ketika butiran es sudah terlalu berat, ia akan turun menjadi hujan es. Fenomena ini biasanya terjadi di musim pancaroba atau saat cuaca ekstrim. Kalau untuk hujan salju terjadi ketika suhu di awan turun hingga di bawah titik beku. Uap air mulai membeku menjadi kristal. Namun berbeda dengan hujan es terletak pada awannya. Jika awan pembentuk hujan es itu adalah cumulonimbus, maka awan pembentuk hujan salju itu nimbus 100. Berbeda dengan awan cumulonimbus yang memiliki arus udara yang ekstrim sehingga dapat membuat es, sedangkan awan nimbus 100 tidak. Perbedaan juga terlihat dari durasi. Jika hujan es terjadi selama kurang lebih 5-10 menit, sedangkan hujan salju bisa berlangsung lama.